Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahludatan min lisani yafqahu qawli. Baik, rekan-rekan, masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Mungkin hari ini kita akan mencoba mengajak untuk motivasi dan informasi yang berkaitan dengan 9 kebaikan. Nah, mungkin bagi beberapa manajemen perusahaan mungkin bisa menjadi acuan. 9 kebaikan itu apa dan bagaimana? Baik, kebaikan. Ada yang mengatakan kebaikan ini adalah awal daripada keberhasilan. Sesuatu yang baik, langkah yang baik pasti diawali dengan sebuah niat baik dan pasti menuju keberhasilan. Kebaikan memang mudah diucapkan, tetapi untuk diaplikasikan butuh kontinuitas, butuh serius, dan butuh keberanian. Baik, 9 hal kebaikan itu apa? Yang pertama adalah baik dalam konsep atau perencanaan. Di dalam kehidupan kita, mungkin sebagai pengusaha atau wirausaha, kadangkala gerasa gerusu, ingin cepat-cepat menyelesaikan persoalan, tetapi perencanaannya kurang matang. Ketika perencanaan kurang baik, bisa dipastikan prosesnya tidak baik, hasilnya kurang baik. Maka ada yang mengatakan bahwa perencanaan itu 50% keberhasilan. Tak ulang, perencanaan itu 50% keberhasilan. Banyak orang-orang yang berhasil diawali dengan perencanaan. Di sebuah koperasi, perencanaan itu dimulai di bulan Desember atau mungkin sebelumnya, namanya RAP ya, rencana anggaran pendapatan misalnya, atau rapat anggota perencanaan. Jadi mereka buat konsep, mereka duduk bareng mencari konsep, itu yang terjadi. Jadi saya katakan bahwa RAP ini diperlukan dalam sebuah perencanaan. Bagaimana dengan perusahaan lain? Tidak jauh berbeda. Di akhir tahun mereka punya target goal, target perencanaan dan segala macamnya. Maka sih bisa dipastikan bahwa perencanaan ini sangat bermanfaat bagi lajunya perusahaan. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, baik dalam penyampaian atau bicara. Nah, kadangkala di sekitar kita itu ada orang yang sedikit bicara, tetapi dia memang pandai. Tetapi ada orang yang banyak bicara tapi tidak bernas. Maksudnya apa? Untuk memaparkan konsep, untuk mengajukan proposal kemitraan, untuk agar proyeknya di ACC, maka seseorang harus meyakinkan, ya, meyakinkan pada mitra pengusaha atau mitra tender bahwa dia punya kemampuan, bahwa kurikulum vitae-nya perusahaan ini pantas untuk diterima. Makanya butuh argumen, butuh pemaparan yang matang, yang nyata, sehingga konsepnya nanti di ACC. Ya, kalau konsepnya tidak di ACC, ini menjadi masalah. Nah, untuk itu butuh menyampaikan retorika, materi bicara dengan baik. Yang baik yang bagaimana? Bisa runtut, bisa sistematis, ya. Terus yang pasti orang yang diajak bicara paham. Ingat, ketika kita bicara target goalnya, yang kita ajak bicara paham. Jangan sampai memilih diksi kata, jangan sampai memilih kalimat di mana narasumber kita tidak paham. Disitulah kita butuh empati. Butuh meyakinkan seseorang dia paham dengan bahasa kita. Ya, maka dituntut agar kita bisa menyampaikan materi retorika tadi dengan cara-cara yang baik. Baik. Kemudian yang kedua maksud kami, baik dalam tindakan atau aplikasi atau amalan. Kok bisa? Iya. Sebaik apapun konsep, sepandai apapun kita ngomong, kalau aplikasinya jelek, ya jelek bosku. Kalau amalannya jelek, ya jelek bosku. Maka saya katakan
Aplikasi yang baik itu pasti diawali dengan rentetan konsep yang baik, kemudian pemaparan materi yang bicaranya baik. Yang terakhir tentunya tindakannya harus baik. Karena apa? Konsep tanpa aplikasi ya sia-sia. Hanya sebatas konsep-konsep doang. Maka saya katakan bahwa konsep ini harus, maaf ya, diaplikasikan. Kok bisa? Iya. Jadi konsep ini harus diaplikasikan yang kayak apa maksudnya? Ya konsep ini harus diaplikasikan, diamalkan sesuai dengan hasrat dan kemampuan kita. Loh apa artinya buat konsep kalau tidak diaplikasikan? Apa artinya buat perencanaan kalau tidak dijalankan? Seperti mimpi, seperti ngelindur gitu loh. Ya, baik. Kemudian yang keempat adalah baik di dalam keputusan. Setelah sebelumnya ada pendaluhan, ada dialog, ada lobby-lobby kecil, maka ketika memutuskan sesuatu dengan perencanaan planning yang baik, keputusannya harus tepat. Kalau keputusan tidak tepat, maaf, berdampak pemborosan, berdampak tidak efisiensi, berdampak kontraproduktif, ini jadi masalah. Maka saya katakan keputusan itu harus tepat. Tepat versi siapa? Ya tentu versi manajemen membuat. Yang pasti versi yang punya dan juga versi penyelamatan masa depan. Jangan sampai cocok versi bagi orang lain tetapi tidak cocok bagi perusahaan. Maka saya katakan perusahaan harus selamat, karyawan harus selamat, kemudian bisnis ini berwawasan masa depan. Semakin tambah tahun usaha akan berkembang. Ya, kenapa? Karena eksekusinya sangat tepat gitu loh. Baik. Kemudian yang kelima, itu dilakukan baik di dalam evaluasi. Maksudnya bagaimana? Iya, setiap perusahaan itu di akhir tahun ada evaluasi. Setiap karyawan yang kontrak 4 bulan, 6 bulan pasti dievaluasi. Setiap orang yang bekerja pasti dievaluasi. Ketika seseorang tidak dievaluasi, bisa disempurnakan begini, orang tersebut baik sekali atau mahir sekali. Atau orang itu justru di bawah standar. Orang sudah lepas. Kenapa lepas? Ya sudah malas mendidik. Itu yang terjadi. Ya, jadi harus dicermati, harus dilakukan. Makanya tadi baik di dalam evaluasi itu bagus. Kenapa? Di dalam perencanaan harus ada evaluasi. Di dalam pelaksanaan harus sesuai dengan evaluasi. Apakah target goalnya sama atau tidak? Ataukah ada persoalan yang mendesak atau tidak? Itu yang terjadi, ya. Kemudian baik dalam evaluasi, terus baik di dalam tim manajemen. Ada orang yang baik di mata anggota, tapi nggak baik di mata manajemen. Padahal dia yang gaji siapa. Nah, kalau baik di dalam tim atau manajemen, maka ada kebersamaan, ada langkah baik, ya, ada kebersamaan dalam menyelesaikan target. Itu yang terjadi, ya. Jadi tanpa itu tidak akan pernah jalan. Maka saya katakan baik itu juga di dalam evaluasi, baik di dalam manajemen. Loh, baik dalam manajemen itu kayak apa? Contoh, sistem berjalan, pekerjaan berjalan, SOP berjalan, semuanya nggak usah merintah, semuanya nggak usah dicari, semuanya berjalan secara otomatis gitu. Baik, kemudian yang ketujuh, baik di dalam kepemimpinan, ya ini pasti, karena di dalam konsep Astabrata, ya kepemimpinan itu pemimpin harus jadi matahari saat anak buahnya sedang kedinginan, dicerahkan. Kemudian seperti sikapnya bintang yang di dalam malam hari selalu bersinar. Ada orang yang ingin pemimpin itu seperti tanah saja, diinjak nggak apa-apa, yang penting anak buahnya berhasil, targetnya tercapai. Itu. Jadi definisi kepemimpinan adalah leadership yang baik. Jadi leadership yang bertanggung jawab, yang disiplin, yang win-win solution, menguntungkan sesuai dengan target. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedelapan, baik di dalam etika dan adab serta akhlak. Ya. Jadi kalau kita sudah, maaf ini, tidak suka, kita diam. Kalau tidak cocok, tidak, ya sudah diam saja lah. Jangan intervensi yang lebih, akhirnya menimbulkan masalah.
Setiap orang punya pilihan hidup, tetapi jangan menyalahkan orang lain, itu yang terbaik ya. Jadi jadikanlah adab yang baik, etika yang baik. Yang paling akhir, baik dalam pelaksanaan dan pencapaian target. 1001 konsep ya yang dilakukan dan dijalankan. Sedangkan pencapaiannya limit ya. Pelaksanaannya ya, pencapaiannya itu jauh dari target. Bisa dipastikan terancam perusahaan tersebut. Iya. Kalau ingin tidak terancam ya sudah, transparansi dilakukan. Kalau memang sudah capek, letih ya sudah. Gitu. Baik, itu kawanku. 9 sikap baik ya. Baik dalam konsep perencanaan, 2 baik dalam penyampaian atau bicara, 3 baik dalam tindakan ya. 4 baik dalam keputusan, 6 baik dalam tim atau manajemen, 7 baik dalam kepemimpinan ya. Kemudian 8 baik dalam adab dan akhlak, 9 baik dalam pelaksanaan dan pencapaian target. Begitu kawanku, masih bersama Sukamto Sastro di Bejo Channel. Terima kasih atensinya, berkah semuanya. Salam subscribe, tentunya like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.